Oke, saya mulai. Tuhan Yesus, segala puji syukur kepadamu. Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami tidak mau hidup kami hanya seperti burung-burung di udara yang hanya makan dan kemudian hilang dalam kesia-siaan. Kami adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan serupa dengan-Mu. Karena itu, biarkanlah kehidupan kami penuh dengan berkat. Kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, berilah kami hikmat agar kami dapat membuat hidup kami lebih berarti, agar kami dapat melihat hidup ini dengan jelas dan dapat menjalani hidup ini menjadi lebih kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami, lepaskanlah kami daripada pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karenalah Engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan, kerajaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya mulai. Kita sudah sampai pengkhotbah 7. Jadi pengkhotbah ada 12, kita sudah sampai pengkhotbah 7. Mari kita belajar hikmat. Hikmat datangnya dari surga dan tidak ada di dunia ini. Oke. Saya mulai. Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 29 dengan pendahuluan. Salomo telah sampai pada kesimpulan yang sama ketika dia berargumen dalam pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 18 bahwa hikmat tidak dapat membuat hidup menjadi lebih berharga karena dalam banyak hikmat ada banyak kesedihan. Tulisnya dalam pengkhotbah 1 ayat 18, dan dia yang menambah pengetahuan menambah kesedihan. Ya, memang benar. Karena makin kita bisa melihat kehidupan itu, kita makin sedih. Kita makin tahu. Tetapi kemudian Salomo melihat kembali masalah tersebut dan mengubah pandangannya. Jadi dalam pengkhotbah 7 dan 8, ini berbicara tentang hikmat. Dia membahas pentingnya hikmat dalam dunia, dalam hidup kita. Hikmat ditemukan 14 kali dalam 2 bab ini, yaitu 7 dan 8. Dan dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam pengkhotbah 6 ayat 12. Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia dalam hidup ini? Oke. Ya, jadi dalam pengkhotbah 7 ini, kita akan bahas 3 kontribusi positif hikmat dalam kehidupan. Nah, ini jadi suatu pelajaran yang sangat menarik dan berguna sekali bagi kita. Jadi pengkhotbah menyimpulkan bahwa meskipun hikmat tidak dapat menjelaskan semua misteri kehidupan yang ada di pengkhotbah 6, ia dapat memberikan setidaknya 3 kontribusi positif bagi kehidupan kita. Yang pertama, hikmat dapat membuat hidup lebih baik, yaitu ada di pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 10. Yang kedua adalah hikmat membantu kita melihat kehidupan dengan jelas. Pengkhotbah 7 ayat 11 sampai 18. Dan yang ketiga, hikmat dapat membantu kita menghadapi hidup ini agar kita bisa lebih kuat, yaitu pengkhotbah 7 ayat 19 sampai 29. Ini 3 adalah topik kita hari ini. Kita mulai aja yang pertama. Hikmat dapat membuat hidup lebih baik. Kita baca firman-Nya Tuhan dulu, ayat 1 sampai 10. Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 10. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Oke, banyak kata lebih baik ya di sini ya. Oke. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh, ini pun sia-sia. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Ingat ada uang suap ya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas marah dalam hati,
karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Jadi banyak sekali kata-kata hikmat di sini yang bisa mengajarkan kita bagaimana agar hidup kita lebih baik. Ini adalah suatu pengajaran yang sangat berharga sekali, seperti emas. Kita mulai. Topik pertama adalah hikmat dapat membuat hidup lebih baik. Siapa yang nggak mau hidup lebih baik? Semua orang mau kan? Karena itu belajarlah ini, saudara. Oke? Lebih baik adalah kata kunci dalam bab ini. Salomo menggunakannya setidaknya 11 kali. Para pendengarnya pasti terkejut ketika mereka mendengar Salomo menggambarkan hal-hal yang lebih baik yang datang ke dalam kehidupan orang yang mengikuti hikmat Tuhan. Amsal 2 ayat 6-7. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datanglah pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Oke, pertama, hikmat apa yang membuat hidup lebih baik? Jika kita mengerti bahwa kesedihan lebih baik daripada tertawa. Ayat 1-4. Jika diberi pilihan, kebanyakan orang lebih suka ke pesta daripada ke pemakaman atau rumah duka. Tetapi Salomo berpikiran berbeda. Mengapa? Karena kesedihan bisa lebih bermanfaat bagi hati daripada tertawa. Kata hati digunakan 4 kali dalam ayat ini. Salomo bukanlah orang pemurung dengan gaya hidup yang suram. Bagaimanapun juga, Salomo menulis Amsal 15 ayat 13 dan 15, ayat pasal 17 ayat 22 sampai, dan Kidung Agung. Tertawa bisa seperti obat yang menyembuhkan patah hati, tetapi kesedihan bisa sebagai makanan bergizi yang menguatkan batin. Keduanya membutuhkan kehidupan yang seimbang, tetapi hanya sedikit orang yang menyadari hal ini. Sebenarnya ada waktu untuk tertawa. Pengkhotbah 3 ayat 4. Jarang orang yang menyadari hal ini, dan kita butuh sedih dan kita butuh tertawa. Mari kita mulai dengan pernyataan aneh Salomo bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Generalisasi ini tidak boleh lepas dari pernyataan pembukanya bahwa reputasi, yaitu nama seseorang yang baik itu seperti parfum yang wangi. Ada permainan kata di sini. Kata nama adalah Sem dalam bahasa Ibrani, dan parfum adalah semen. Dia menggambarkan gambar yang sama di dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 nanti, dan juga dalam Kidung Agung 1 ayat 3. Oke. Salomo tidak mengontraskan kelahiran dan kematian, juga tidak menyarankan bahwa lebih baik mati daripada dilahirkan. Bukan itu maksudnya. Karena Anda tidak dapat mati kecuali Anda telah dilahirkan. Ya kan? Kalau Anda tidak dilahirkan, Anda nggak mungkin mati. Ia membandingkan 2 hari penting dalam pengalaman manusia, hari seseorang menerima namanya, dan hari ketika nama itu muncul di kolom berita kematian. Oke. Kehidupan yang dijalani di antara 2 peristiwa itu akan menentukan apakah nama itu meninggalkan keharuman yang indah atau bau busuk. Jika seseorang meninggal dengan nama baik, reputasinya dimeteraikan dan keluarganya tidak perlu khawatir. Dalam pengertian itu, hari kematian seseorang lebih baik daripada hari kelahirannya. Hidup telah berakhir dan reputasi telah ditetapkan. Di Amsal 10 ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Oke. Maria dari Betania mengurapi Tuhan Yesus dengan parfum yang mahal dan aromanya memenuhi rumah. Yesus memberitahu dia bahwa namanya akan dihormati di seluruh dunia, dan memang begitu. Di sisi lain, Yudas menjual Tuhan Yesus ke tangan musuh, namanya umumnya diremehkan. Ketika Yudas lahir, dia diberi nama baik, yaitu Yehuda, yang berarti pujian. Itu milik suku kerajaan di Israel. Pada Yudas meninggal, dia telah mengubah nama terhormat itu menjadi sesuatu yang memalukan, yaitu Yudas. Asal kata Yudas itu Yehuda, saudara, kalau kalian belum tahu. Oke? Tapi setelah dia mati, maka namanya menjadi sesuatu yang memalukan, Yudas. Karena itu sampai sekarang nggak ada orang, saya rasa orang Kristen yang namanya Yudas, saya rasa. Ya kan? Di ayat 2, pasal 2 ayat 4,
Salomo menasihati orang-orang untuk memandang maut dan belajar daripadanya. Kita harus belajar dari kematian. Dia tidak mengatakan bahwa kita harus disibukkan dengan kematian, karena itu bisa jadi tidak normal kita jadinya. Tetapi ada bahaya bahwa kita mungkin mencoba menghindari konfrontasi dengan realitas kematian, dan akibatnya tidak menganggap hidup seserius yang seharusnya. Mazmur 90 ayat 12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pengkhotbah tidak sedang memberi kita salah satu atau situasi, dia meminta keseimbangan. Jadi kita hidup, kita juga harus memikirkan tentang kematian agar kita hidup ini dengan serius, saudara. Oke, yang pertama adalah hari kematian lebih baik dari kesedihan, lebih baik dari tertawa. Yang kedua adalah teguran lebih baik daripada pujian. Siapa yang suka teguran? Siapa yang suka pujian? Kalian lebih suka teguran atau pujian? Ah, ya, Raja Salomo membandingkan pujian orang bodoh dengan duri yang terbakar di api unggun. Anda mendengar banyak suara, tetapi Anda tidak mendapatkan kebaikan yang bertahan lama. Sekali lagi, Salomo menggunakan permainan kata-kata. Dalam bahasa Ibrani, nyanyian atau pujian adalah syir, dan duri adalah syirim. Jadi, pujian itu adalah duri dalam bahasa Ibrani. Nama itu adalah parfum. Nama berarti nama harus dikasih harum. Tetapi pujian itu adalah duri. Nyanyian orang bodoh itu adalah duri. Kata Ibrani adalah sama. Dari kata yang sama. Jika kita mengizinkannya, teguran orang bijak akan mencapai lebih banyak dalam hidup kita daripada sanjungan orang bodoh. Salomo mungkin telah mempelajari kebenaran ini dari ayahnya, yaitu Daud, dan dia pasti menekankannya ketika dia menulis Amsal. Dia menulis banyak Amsal yang isinya bahwa teguran lebih baik daripada pujian. Karena saudara, pujian itu sebenarnya kalau orang memuji Anda, itu sebenarnya dia itu sedang membohongi Anda. Misalnya dia memuji Pak Johan. Wah, Pak Johan. Ya, pria terganteng di Indonesia. Wah. Kayak dia lagi bohongin Pak Johan itu. Ya, walaupun sebenarnya Pak Johan adalah pria kedua terganteng di Indonesia. Ya kan? Jadi pujian itu sebenarnya sedang dibohongin. Oke? Jadi ayat 7 sampai 9, bersabar lebih baik daripada jalan pintas. Nah, ini akan memberikan kita suatu kekuatan dan suatu hikmat bahwa kalau kita cari jalan yang istilahnya mudah, itu biasa berakhirnya jelek. Tapi kalau kita mulai dengan sesuatu yang susah, biasanya berakhir dengan baik. Jadi waspadailah rute yang mudah, seringkali menjadi jalan memutar mahal yang sulit dan menyakitkan. Suap tampaknya merupakan cara cepat untuk menyelesaikan masalah sesuatu, ayat 7, tetapi hanya membuat orang bijak menjadi bodoh dan mendorong kerusakan yang sudah ada di dalam hati manusia. Oh, biar cepat, suap aja lah orang itu. Sepertinya lebih baik, tapi sebenarnya lebih baik bersabar daripada kita memakai jalan pintas. Misalnya saya ada proyek hotel di kota-kota lain. Tampaknya pertama itu masuknya susah, ada aja problem. Tapi saya lebih suka karena saya sudah belajar hikmat Salomo di dalam pengkhotbah. Lebih baik masalah keluarnya di pertama, masuknya susah, agar akhirnya berjalan dengan lancar. Daripada pertamanya masuknya susah, dan seterusnya itu akan ada banyak masalah. Jadi jauh lebih baik kita menunggu dengan sabar dan rendah hati, sampai Tuhan mengerjakan kehendaknya daripada kita menjadi marah dan menuntut cara kita gitu. Itu kan proyek aku punya, kenapa dibikin susah, sekarang nggak bisa jalan? Atau gini, lebih baik kita rendah hati dan sabar, karena jika kita melakukan dengan tulus, maka ada masanya bahwa kita akan berjalan dengan lancar. Jadi yang pertama tadi ada kesedihan lebih baik dari tertawa, teguran lebih baik dari pujian, bersabar lebih baik daripada jalan pintas, dan yang terakhir, hari ini lebih baik daripada kemarin. Ketika hidup sulit dan kita tidak sabar untuk perubahan, mudah untuk merindukan masa lalu yang indah ketika segala sesuatunya lebih baik. Kemarin sudah lewat, saudara, dan tidak bisa diubah. Hari esok mungkin tidak datang. Jadi manfaatkanlah hari ini sebaik-baiknya.
Itu tidak berarti kita tidak boleh belajar dari masa lalu atau mempersiapkan masa depan, karena keduanya juga penting. Artinya, kita harus hidup hari ini dalam kehendak Tuhan dan tidak dilumpuhkan oleh kemarin dan dihipnotis oleh hari esok. Jadi, inilah hikmat yang pertama, bahwa hikmat dapat membuat hidup orang lebih baik. Jika kita mengerti pertama bahwa kesedihan lebih baik daripada tertawa, teguran lebih baik daripada pujian, bersabar lebih baik daripada jalan pintas, dan yang terakhir, kita bisa mengerti bahwa hari ini lebih baik dari kemarin. Bagian pertama, saudara. Bagian kedua adalah Pengkhotbah 7 ayat 11 sampai 18. Oke, kita mulai baca. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal. Ini, ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ini keren nih, ini kata dua nih. Sinonim. Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Jangan terlalu saleh, jangan terlalu fasik. Nanti saya jelasin, saudara. Ya, jadi bagian kedua adalah hikmat membantu kita melihat kehidupan dengan jelas. Yang pertama, hikmat dapat membuat kehidupan kita lebih baik. Yang kedua, hikmat membantu kita melihat kehidupan dengan jelas. Salah satu ciri kedewasaan adalah kemampuan memandang hidup dalam perspektif yang benar dan tidak lepas dari keseimbangan. Ketika Anda memiliki hikmat Tuhan, Anda akan dapat menerima dan menghadapi perubahan pengalaman hidup. Amsal 3 ayat 13 sampai 15. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Perak, emas, permata, progresif di sini. Keuntungannya progresif, lebih dari semuanya. Oke, jadi bagaimana kita bisa melihat kehidupan dengan jelas? Kita bisa melihat bahwa hikmat membantu kita mengerti bahwa hikmat lebih berharga daripada uang. Hikmat lebih baik daripada warisan. Uang bisa kehilangan nilainya atau dicuri, tetapi hikmat sejati menjaga nilainya dan tidak bisa hilang, kecuali kita menjadi bodoh dan sengaja meninggalkannya. Orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak memiliki hikmat hanya akan menyia-nyiakan kekayaannya. Tetapi orang yang memiliki hikmat akan mengetahui cara mendapatkannya dan menggunakan kekayaan tersebut. Kita harus bersyukur atas kekayaan hikmat yang kita warisi dari masa lalu, dan kita harus malu pada diri kita sendiri karena kita terlalu sering mengabaikannya atau tidak mematuhinya. Hikmat seperti perlindungan bagi mereka yang memilikinya, dan itu memberikan perlindungan yang lebih besar daripada uang. Oke? Yang kedua, hikmat membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, biarkanlah aku mengerti kehendak-Mu. Biarlah kami mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Caranya bagaimana? Hikmat yang bisa bikin ngerti. Bagaimana kita mendapatkan hikmat? Baca firman Tuhan, ya. Jadi ayat 13. Hikmat adalah undangan yang masuk akal untuk hidup yang diserahkan kepada kehendak Tuhan. Jika Tuhan membuat sesuatu bengkok, Ia mampu meluruskannya. Dan mungkin Dia akan meminta kita untuk bekerja sama dengannya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Meluruskan yang bengkok. Tetapi jika Dia ingin itu tetap bengkok, lebih baik kita tidak berdebat dengannya. Kita tidak sepenuhnya memahami semua pekerjaan Tuhan, Khotbah 11:5, tapi kita tahu bahwa Dia telah membuat segalanya indah pada waktunya. Ini termasuk hal-hal yang mungkin kita anggap bengkok dan jelek. Oke? Jadi hikmat akan membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi kita bisa mengerti kalau kita misalnya ada harapan untuk merubah segala sesuatu, itu kehendak Tuhan. Tetapi kalau misalnya ada sesuatu yang bengkok tidak bisa diperbaiki, kita terima aja. Kita harus tahu bahwa Dia telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi tidak ngotot kepada Tuhan, ya. Ayat 14,
Hikmat membuat kita dapat menerima baik kesulitan dan kemakmuran. Hikmat memberikan kita perspektif agar kita tidak putus asa ketika masa-masa sulit atau sombong ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dibutuhkan spiritualitas yang tinggi untuk dapat menerima kemakmuran juga kesulitan. Karena kemakmuran seringkali menimbulkan kerusakan yang lebih parah daripada kesulitan. Ayub mengingatkan istrinya tentang kebenaran ini ketika istrinya menyuruhnya untuk mengutuk Tuhan dan mati. Ya, akhirnya Ayub berkata, apakah kita menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Sebelumnya Ayub berkata, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Okay? Tuhan menyeimbangkan hidup kita dengan memberikan kita cukup berkat untuk membuat kita bahagia dan cukup beban untuk membuat kita tetap rendah hati. Jika yang kita miliki hanyalah berkat di tangan, kita akan jatuh, saudara. Jadi nggak usah khawatir kalau kita lagi dalam proses, itu bagus buat kita. Jadi Tuhan menyeimbangkan berkat di tangan kita dengan beban di punggung kita. Ini akan membantu kita akan tetap stabil. Sewaktu kita berserah kepadanya, dia bahkan dapat mengubah beban menjadi berkat. Mengapa Tuhan membentuk kita dengan cara ini? Memberikan berkat dan memberikan beban? Jawabannya sederhana. Agar kita tidak berpikir bahwa kita mengetahui semuanya dan bahwa kita dapat mengatur hidup kita sendiri. Untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus juga pernah ngajarin begini. Jadi waktu Tuhan Yesus memecah 5 roti 2 ikan, ya murid-muridnya itu sangat antusias sekali karena itu merupakan suatu mujizat yang sangat besar. Oke? Dan kerumunan itu akan mau membuat Yesus menjadi raja akhirnya kan. Nah, Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu lagi tinggi hati, lagi naik daun. Akhirnya mereka disuruh naik perahu dan di tengah perahu ada badai. Jadi kesenangan murid-muridnya waktu Tuhan Yesus memecah 5 roti 2 ikan diseimbangkan Tuhan Yesus dengan apa? Badai di Danau Galilea. Tuhan menyeimbangkan. Jadi kita harus bersyukur saat kita makmur dan bersyukur dalam kesulitan. Ingat aja, kalau kita berada di dalam Kristus, Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena apa? Karena kita adalah anak-anaknya. Oke? Hikmat membuat kita melihat masalah dari sudut pandang yang matang. Jika ada satu masalah dalam hidup yang menurut sudut pandang yang matang, itu adalah mengapa orang saleh menderita dan orang fasik makmur. Ini sering ditanya, mengapa orang benar kadang menderita dan orang fasik itu makmur, saudara? Orang baik mati muda, sementara orang jahat tampaknya menikmati umur panjang, ya kan? Dan ini tampaknya bertentangan dengan keadilan Tuhan dan firman Tuhan. Bukankah Tuhan memberitahu bahwa yang taat akan berumur panjang? Keluaran 20 ayat 12 dan Ulangan 4 ayat 40. Dan ketidaktaatan akan binasa. Oke? Mengapa orang saleh menderita dan orang fasik makmur? Ada dua fakta yang harus diperhatikan, saudara. Ya, Tuhan memang berjanji untuk memberkati Israel di tanah mereka jika mereka mematuhi hukumnya. Tetapi Dia tidak memberikan janji yang sama kepada orang percaya hari ini di bawah perjanjian baru. Ingat ya, saudara, covenant teologi. Kedua, orang jahat tampak makmur hanya jika Anda mengambil pandangan pendek tentang berbagai hal. Mereka mungkin mendapatkan seluruh dunia, tetapi mereka kehilangan jiwa mereka sendiri. Ini adalah takdir dari semua yang mengikuti teladan mereka dan mengorbankan yang kekal untuk duniawi. Jadi nggak usah ngiri sama orang yang fasik, karena mereka mendapatkan dunia, tetapi mereka kehilangan jiwa mereka sendiri. Dalam teks Ibrani, ayat 16 sampai 17, hikmat membuat kita mengerti bahwa tidak ada yang saleh di dunia ini. Dalam teks Ibrani, kata kerja dalam ayat 16 mengandung gagasan tindakan reflektif. Raja Salomo berkata kepada orang-orang, jangan mengaku benar dan tidak mengaku bijak. Dengan kata lain, ia memperingatkan mereka terhadap pembenaran diri dan kesombongan yang datang. Ketika kita mengira kita telah mengetahui semuanya. Salomo menjelaskan dalam ayat 20 bahwa tidak ada orang benar, jadi dia tidak bisa merujuk pada kebenaran yang benar. Dia mengutuk kebenaran diri orang munafik dan hikmat palsu orang yang sombong. Dan dia memperingatkan bahwa dosa-dosa ini menyebabkan kehancuran dan kematian. Itu hikmat membuat kita tidak menarik diri dari hikmat yang benar. Ayat 18 menyeimbangkan
suatu peringatan. Kita harus memegang kebenaran sejati dan tidak menarik diri dari hikmat yang benar. Dan cara untuk melakukannya adalah dengan berjalan di dalam takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat, Amsal 9:10, dan Yesus Kristus adalah hikmat dan kebenaran orang percaya. 1 Korintus 1 ayat 30. Jadi umat Allah tidak perlu membuat hikmat sendiri atau pengertian sendiri atau judgment sendiri atau perspektif sendiri. Oke, itu adalah bagian kedua bahwa hikmat dapat membuat kita melihat kehidupan dengan lebih jelas. Oke, sekarang bagian ketiga, hikmat dapat membuat kita menjadi lebih kuat. Oke, ayat 19 sampai 29. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya, di bumi tidak ada orang yang saleh yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Juga, janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tunjukkan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan, dan kebebalan itu adalah kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Oleh siapa? Oleh perempuan. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan kesimpulan, yang masih kucari tetapi tidak kudapati seorang laki-laki di antara 1000. Yang berhikmat, ada satu di antara 1000 dong, saudara. Tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka, saudara. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Nah, ini agak susah ya, saudara ya. Tapi kita coba pelan-pelan kita belajar. Yang ketiga, hikmat dapat membantu kita menghadapi hidup agar hidup kita lebih kuat. Ayat 19, hikmat membuat satu orang bijak lebih kuat daripada 10 penguasa di kota. Orang bijak takut akan Tuhan dan karena itu tidak takut pada siapapun atau apapun. Dia berjalan bersama Tuhan dan memiliki kecukupan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan, termasuk perang. Apa sajakah masalah dalam hidup yang harus kita hadapi dan atasi? Jadi yang membuat orang berhikmat itu lebih kuat dari 10 penguasa apa? Dia tidak ada takut lagi. Kenapa dia tidak ada takut lagi? Karena dia berjalan bersama Tuhan. Oke? Jadi hikmat membantu kita menghadapi hidup lebih kuat dalam menghadapi dosa kita. Ayat 20. Saudara, kita semua bersalah atas dosa kelalaian, yaitu tidak berbuat baik. Ya, dan dosa perbuatan. Kita berbuat jahat. Jadi tidak berbuat baik itu sebenarnya juga dosa, saudara. Ya, jika kita berjalan dalam takut akan Tuhan dan mengikuti hikmat-Nya, kita akan dapat mendeteksi dan mengalahkan si jahat ketika dia datang untuk menggoda kita. Hikmat akan membimbing kita dan menjaga kita dalam perjalanan kita sehari-hari. Amsal 2 ayat 10-13. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dan mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Jadi dalam menghadapi dosa kita, biar kita tidak jatuh ke dalamnya, kita butuh hikmat, saudara. Dan hikmat datangnya dari mana? Dari firman Tuhan. Oke? Dalam menghadapi gosip, saudara, kita perlu hikmat, saudara. Orang bijak tidak menggunakan gosip hari ini karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan atau dikerjakan. Charles Spurgeon memberitahu siswa pastoralnya bahwa pendeta harus memiliki satu mata yang buta dan satu telinga yang tuli. Artinya apa? Anda tidak dapat menghentikan lidah orang, katanya.
Dan oleh karena itu, hal yang terbaik yang harus lakukan adalah menutup telinga Anda sendiri dan tidak peduli apa yang diucapkan. Nggak perlu dibawa ke hati, tidak perlu didengar. Oke? Amsal 11 ayat 9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Bahwa kita tidak bisa mengendalikan lidah orang. Jadi, gosip yang orang katakan kepada kita, kita tidak perlu peduli apa yang diucapkan. Apalagi orang itu nggak kasih Anda uang. Ngapain dia nggak menjaga hidup Anda, dia nggak kasih Anda uang untuk hidup, ngapain kita dengerin omongan dia? Benar? Oke. Hikmat dapat membantu kita hidup lebih kuat dalam memperoleh pengertian dan pemahaman. Ayat 23 sampai 25. Orang bijak mengakui ketidakmampuannya untuk memahami arti dari semua yang Allah lakukan di dunia. Ayat 23 sampai 25. Lihat juga Pengkhotbah 3 ayat 11, 8 sampai 17. Bahkan Salomo dengan semua hikmat yang diberikan Tuhan tidak dapat memahami semua yang ada. Bagaimana Tuhan mengaturnya dan tujuan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia mencari jawaban akan sesuatu tetapi tidak menemukan jawaban akhir untuk semua pertanyaan. Namun, orang bijak tahu bahwa dia tidak tahu, dan inilah yang membantu dia menjadi bijak. Jadi orang ingin belajar hikmat, untuk pertama kalinya dia harus mengatakan bahwa dia tidak berhikmat, dia tidak tahu apa-apa. Maka dengan dia tidak tahu apa-apa, ini yang membantu orang itu menjadi tahu apa-apa. Jadi Amsal 18 ayat 15, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Itu penting sekali, saudara. Oke? Hikmat membuat kita lebih kuat dalam menghindari dari jerat si jahat. Ayat 26 sampai 29. Salomo mulai dengan wanita berdosa. Pelacur yang menjebak pria dan menuntun mereka kepada kematian. Salomo banyak mengatakan ini di Amsal. Salomo sendiri telah dijerat oleh banyak wanita asing yang membujuknya menjauh dari Tuhan dan menjadi penyembah dewa-dewa kafir. Ya, kita telah baca waktu di Pengkhotbah 1, yaitu 1 Raja 11 ayat 3 sampai 8. Cara untuk melarikan diri dari wanita jahat ini adalah dengan takut akan Tuhan dan berusaha menyenangkan Tuhan. Oke? Salomo menyimpulkan bahwa seluruh umat manusia terikat oleh dosa dan 1 dari 1000 pria berhikmat atau bijaksana, bukan 1 dari 1000 wanita. Angka 1000 penting dalam terang 1 Raja 13 sampai 11 ayat 3, yaitu Salomo mempunyai 1000 istri, yaitu 700 istri dan 300 gundik. Oke. Jadi bukan dari 1000 wanita, karena semua wanitanya ini menarik dia, ya, menyembah dewa-dewa kafir. Oke, saudara. Kesimpulan dan penutup, Tuhan menciptakan manusia, Adam tegak, baik. Tuhan bilang segalanya baik. Tetapi Adam tidak menaati Tuhan dan jatuh dalam dosa. Bengkok. Diciptakan menurut gambar Tuhan, manusia memiliki kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan kekuatan yang Tuhan berikan ke alam. Tetapi manusia tidak selalu menggunakan kemampuan ini dengan cara yang konstruktif. Setiap langkah yang maju dalam pengetahuan sains tampaknya membuka masalah baru bagi dunia. Sampai sekarang kita menemukan diri kita sendiri dengan masalah polusi udara, virus, dan air dan sumber daya alam yang mulai menipis. Dan selain itu, manusia telah menggunakan kemampuannya untuk merancang bentuk-bentuk dosa yang memikat, yang menghancurkan individu dan bangsa. Ya, ada banyak jerat dan godaan di dunia yang jahat ini, tetapi orang dengan hikmat yang saleh akan memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Raja Salomo telah membuktikan maksudnya. Jadi yang ini saya itu, hikmat dapat membuat hidup kita lebih baik kalau kita belajar daripadanya. Dan lebih jelas, karena kita udah mengerti mengapa begitu dan lebih kuat. Lebih baik, lebih jelas, dan lebih kuat. Kita mungkin tidak sepenuhnya memahami semua yang Tuhan lakukan, tetapi kita akan memiliki cukup hikmat untuk hidup
demi kebaikan orang lain dan kemuliaan Tuhan. Oke, demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.